Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Kusuma dengan NIM 10301648 akan mengerjakan sambil menjelaskan ya. Soalnya ini sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh jadi R alpha T sama dengan sin T I vektor I dan plus cos T J vektor J plus T kuadrat min 3T plus 2 K vektor. Nah, di mana komponen si K ini menyatakan ketinggian ya. Jadi dia ketinggiannya itu K ya dalam meter dari permukaan tanah dan T-nya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk si A ini apakah partikel tersebut bergerak ke bawah? Pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen dari setiap jawabannya. Oke, untuk A ya. A, kita ini untuk mengetahui apakah dia pernah ke bawah, kita periksa turunannya nih. Jadi kan si K ini kita ambil, si K yang ini kita ambil, semisal ini tuh misalnya itu X, ini itu Y, ini itu Z. Jadi si ada warna biru ya kali ya. Ini si Z ini kan ini nilainya berapa itu? T kuadrat min 3T. T kuadrat min 3T plus 2 ya, plus 2. Kalau kita turunkan ya, jadi misalnya jadi Z aksen T, maka 2 ini tuh kan turun ya kan, jadi 2 kali T pangkat 1 min 3T ya, itu kan 3 kali ini tetap T nya sudah 1, ini kali 1 T pangkat 0 jadi sama dengan ya sebenarnya tinggal harus dijelasin ya, dijelasin aja ya. Jadi 2T min 3 itu untuk Z aksen. Ini untuk turunan si Z, atau Z ini kan tadi kan K ya, vektor K, jadi kan menunjukkan ketinggian. Jadi kalau dia mau nilainya apakah pernah bergerak ke bawah, berarti dia kan lebih atau kurang dari 0 ya. Jadi sini masih warna ini turun, bisa kita cek sini. Jika set aksen tik dong kurang dari 0. Nah ini kan enak ya, kelihatan nggak sih? Tapi kelihatan aja ya, ntar bisa di zoom mungkin. T atau terus kita ini si ZT nya kita kan ini nilai segini ya, ada apa ini, ada 2T nya jadi 2T min 3 itu kurang dari 0 ya. Kalau pengen nanya tahu apakah dia pernah ke bawah, ini pindah ruas,
jadi 3. Sekarang kalau T doang berapa nih jadinya? 3/2. Oke, itu kan ini doang ya, 3/2. Jadi pernah nih selama T-nya itu kurang dari 3/2, dia bergerak ke bawah. Tapi ada batas lain nih. T-nya itu kan juga ini. T kan gimana sih? Nih. T itu lebih dari 0. Nah, maka pernah turun ya malah nih. Partikel ketik aja ya. Partikel pernah bergerak ke bawah pada ini 0. Kalau lagi tulisannya kan bisa nggak nih? Nah, ini tulis saja ya. Ini kita tulis saja warna merah biar kelihatannya. 0 T kurang dari 3/2. Jadi T itu kan kayak waktu ya kalau sini tuh sebenarnya. Jadi selama dia tuh gerak turun ya, gerak turun selama 3/2. Jadi setelahnya naik mungkin ya. Ini kotakin aja kali ya. Untuk yang B, apakah benar berhenti bergerak? Kalau pernah berhenti bergerak, berarti sama aja dia. Kalau V-nya itu, atau V itu kecepatan ya, bukan vektor yang itu ya, itu kecepatan sama dengan 0. Nah, mana nih? Nah, kalau vektor kecepatan itu kan ada itu, ambil dari sini ya. Vektor kecepatan itu rumusnya tuh ada kemarin tuh jelasin, sama dengan R ya. R aksen dia. Bukan R langsung satu ya, ini tuh R aksen ya. Berarti si ini bisa dikopas kan ya, segini. Nggak bisa ya. Ini kan kalau R segini, berarti kalau R aksen sin itu turunannya cos. Bisa ngetik ke sini sebenarnya. Apalah cos T dalam kurung aja lah biar tahu bisa ya. Ditambah sebenarnya itu si cos ini turunannya min sin. Kemudian sudah di bawahnya cos, jadinya gitu deh. Si ini faktor J ditambah nih, ditambahnya kalau ini kan ini belum turunan ya, dia kan masih R doang. Jadi kalau turunan tadi kan udah ketemu ya kan. Nih 2 T min 3 terus 2 min 3 terus aja bisa ngurangnya deh. 2 T min 3 nulis kayak gimana ya. Ini untuk si R, aduh,
ini untuk si R ini ya, berarti vektor jadi gini sih. Jadi untuk si V itu ini kecepatan ini ya, ini kecepatan. Apa lagi nih? Nah, kita coba semua nih, apa di nolin. Misal kalau si cos ini, cos T sama 0, maka T-nya itu berapa ya? Kalau bisa pengen tanya 0. Misal si gambar ini dulu ya. Untuk si cos kan dari sini ya mulai ya. Ini 1, ini 0. Di sini tuh cos warna biru deh. Cos kan bentuknya gini ya. Kalau sin dia gini. Gini nggak sih? Ya gitulah. Jadi cos T itu nilainya 0 kalau di ntar itu V nya segini lah, segini tuh V ya, segini kan V, berarti kalau di sini tuh setengah V ya gitu lah. Sebenarnya nggak perlu dijelasin ya, tapi kan kita pengen tahu kan gambarnya yang ini terus ilustrasinya ya. Dia tuh case cos T sama dengan 0 tuh saat T nya tuh di setengah, ini yang warna biru ya, cos ini warna, atau di sini nih, ini tuh 3 setengah lah. Dan seterusnya. Kalau untuk si main scene sebenarnya ini kan nanti kuadrat ya, atau gimana nggak tahu, pokoknya sin lah ya. Kita kan nyarinya sinnya 0, sin T nya sama dengan 0. Itu kalau di 0 nih, kalau T nya sama dengan 0, terus mana lagi tuh, ini tuh V ya, V, sini tuh 2V nih, 2V, enggak sih, itu bukan 2V ya, pokoknya kelipatan V aja gitu. Nah itu di sini nih 0 yang untuk sin T. Nah untuk si ini nih, yang si K itu mana, yang ini gimana tuh? Nah, untuk si ini gimana supaya 0? Jangan 0, maka T nya tadi udah tahu sih ya, 3/2. Nah dari ketiga ini tuh nggak ada yang kayak barengan gitu ya, apa misal sin aja ya, misal sinnya tuh berhenti di 0 tapi yang lainnya ini masih gerak bareng, berarti kalau pasti 0 ya kan. Kalau si cos T kan berarti di V setengah. Nah kalau di V setengah tapi kan yang sin sama ini ya, vektor yang ini ya tetap gerak, jadi itu tuh nggak pernah ini, nggak pernah berhenti. Kasih gini ya. Gak ada nilai yang membuat gak
semua komponen kecepatan nol secara bersamaan. Jadi kesimpulannya ini sih karena dia nggak ada yang bareng ya. Jadi misalnya si ini cosnya 0, yang lain gerak, ini sintelnya 0, yang lain gerak. Nah itu ya sih. Palingan solusi absolutnya sebenarnya kan ini kan dia kan absolut ini segini, dia tuh baru bisa 0. Mungkin bisa ya kalau cos sama cos ini tapi kan cinta tetap jalan ya. Misal ada angka yang sama ya kan, 3/2. Yang C, pada waktu berapa yang C ya? Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Oke. Waktunya apa masih judul apa ya? Ketinggian meter. Ketinggian 12 meter di atas permukaan laut ya. Di atas meter. Nah, kita tadi kasih tahu ini apa namanya komponen K ya yang menyatakan ketinggian dalam meter. Oke, dari komponen berarti K yang ini yang menunjukkan ketinggian. Kita masukin aja tuh. Karena itu kali ya. K itu berarti pakai apa ya aku ya? Oh, pakai Z. Pakai Z atau K nih? Z aja deh. Vektor Z maksudnya ya. Z apanya? Z. Jadi sudah ngerjain sih, jadi tinggal ngulang aja nih hasil kerjaan tadi. Oke, itu T kuadrat min 3T ya plus 2. Nah, ZT itu kan dia pengennya 12 meter, jadi ketika 12 meter kita menengan ini. Kita pindah ruas saja ya ini. Jadi T kuadrat min 3T plus 2 min 12 dengan oke. Habis itu kita jumlah yang benar ya. Jadi bandingkan T kuadrat min 3T min 10 ya. Nah, kita kan pengen nyari ini ya, apa namanya, difaktorin aja. Masa warna lain hijau. Nah, ini tuh pengen kita faktorin. Ada ini faktorin. Jadi bagaimana caranya? Faktor 10, tapi kalau dijumlahin dia jadinya min 3. Kalau 10 kan ada 1/10 sama 5 kali 2. 5 kali 2 kan kalau selisihnya bisa 3 kan. Berarti karena ini ya negatif, berarti lebih besar yang 5 ya nih. Ini ya min 5 sama ini ya T plus 2. Benar kan ya? Ini T kuadrat min tambah ini minimal plus minus 10. Oke, kita
makanya kalau T min 5 kan sama dengan 0, bisa dengan 0, jadinya 5. Kalau ini T sama dengan min 2. Nah, karena kita mencari yang ini ya, kita tahu kan tadi kan namanya T itu harus lebih dari 0, maka ini nggak diambil ya. Maka apa ini kesimpulannya nih? Soalnya aja apa sih? Partikel. Jadi jawaban yang ini. Jadi ketik aja ya. Partikel mencapai 12 meter. Apa ini? Pada waktu T kecil satuan ya. Tergantung satuannya apa nanti ya. Hmm. Hmm. Ini C ya, aduh. Yang D cuy, ini masih ngerekam kan ya? Berapa menit? Oh, udah 20 menit, lama juga ya. Au. Masih bener nggak mic-nya? Masih bener ya mic-nya ya? Aku ada yang kehalang nggak tadi? Ngapain ya? Aduh, kayaknya yang gambarnya ini ya kehalang ya. Gambarnya kos-kos itu. Nah, silakan dilihat dulu deh. Ada yang kehalang nggak? Ini dong ya gambar ini ya, ilustrasi ini kan ya. Ilustrasi ini tadi kehalang ya. Kalau di bawah sih. Ini soal kehalang. Oh, aku sampai sini nih, batasnya aku segini gambarku ya. Segitu di huruf F ya. Ini ada manusia sampai sini. Si D minta apa nih? Kecepatan pada 12 meter nih ya. Kecepatan. Oke. Dia minta kecepatan pada si 12 meter nih. Kalau kecepatannya kan tadi kita akan tahu ya. Vektor kecepatan itu apa ini? Nih, kita ambil ini. Oh, sampai sini sih. Yang mana full biru ini ya. Ketik. Udah selong aja kali ya. Karena biru tapi ya. Cos TI min sin J plus apa ini? 2 dalam kurung 2T plus min 3 ya. K. Ini untuk V T ya sih sebenarnya. Nah, kalau ini T sebenarnya. Nah, sekarang kalau kecepatannya ketahui kan. Dia tuh bisa 12 meter kan, pas 5 tadi kan, waktunya 5 kan tadi. Sumpah ini masukin 5 nih. Jadi kayak sini 5. Ini sin. Sini masukin 5. T masukin 5.
Ini belum ada ini. Dalam kurung nih, langsung tulis nggak ya? Maksudnya kan 2 kali 5 kan 10, 10 min 3, 10 min 3, 7. Terus apa lagi nih? Untuk cari kecepatan itu kan kita pakai nilai absolut ini nih. Bisa begini. Ini set. Nah, ditaruh dalam akar. Karena nilai mutlak yang kuadratkan. Apakah kita tulis ulang semuanya? Iya. Ini terus ulangnya lama ya. Bensin dalam kurung tapi ya ini kuadrat masih kuadrat dulu ya. Ditambah kayaknya. Bensin ada bensinnya, bensin 5 J nya nggak pakai coy. Tambah 7 kuadrat. Ada yang putus nih. Kalau gini kan dia bentuknya jadi ini ya, cos kuadrat. Ini karena min yang kuadrat jadi ya nggak ngaruh, jadi ya positif sih. C7 nya dikuadratkan jadi 49. Nah kalau ada bentuk gini enggak lebihan, kita tahu sampai F ya. Tapi kan kalau di atas ini aman ya. Kita tahu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi sama aja itu 1 ya, si 2 ini tuh. Suaraku masuk nggak ya? Aduh. 28 menit. Lama juga ya. Awalnya itu 1 ditambah 49 sama dengan ini 50. 50 itu sama aja kayak ini 25 kali 2. Cari yang ada biar bisa keluarkan dia, ada yang kuadrat. 25 kuadrat kan akar 25 kan 5 ya, sama dengan 5. Nah jadi ini tuh tadi apa sih namanya, kecepatan pada 12 meter ya, jadinya tuh simpulannya iya kecepatannya ini satuan apa namanya, V pada 12 meter, kecepatannya ini ya
Ada lagi kah? Yang E ya. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak sepanjang garis singkong, tekan Vero arah dari garis singkongnya. Jadi itu kan dia ketinggian 12, oke. Partikel keluar dari lintasan, bergerak sepanjang garis singkong. Nah, ya ini aja di pas 2 berarti kecepatannya 12 meter. Nah, si E. Apa nih? Tekan vektor arah apa nih aku tulis tadi, vektor arah dari garis singgung dengan vektor kecepatan kok jadi lope ya, kecepatan saat T sama dengan 5, sama aja gini kan ya, T sama dengan 5 karena T sama dengan 5 itu kan 12 meter ya. Aduh kehalangan nih. Sama aja jawabannya gini berarti. Vektor arah cos I nya segini ditambah ya, enggak yang 5. Oke, ini nyari C. Nah nih yang ini ya, cos 5 ini min sin 5. Oke, min sin 5 C plus 7K. Jadi jawabannya ini. Nah ini untuk si E ya, ada vektor arah garis singgung vektor arahnya ya gini kan, dia kan tadi sudah di 12 yang nomor 2 kopas lagi ya, coba banget ya. Oke, kita tanyain Y aksen action 0. Panjang juga ya, aku udah berapa menit sini, 30 menit. Oke, bentar lagi. Lama kali. Jadi kita cek aja ini. Oh iya, kan dari kan Y aksen sama dengan saat X 0. Sebenarnya kita cari dulu sih kalau Y X nya. Nah gimana nih ya?
cek dulu ya yang sini. Sebentar kita cek limit sih. Warnanya ini ke hitam aja kali ya. Untuk x kurang dari sama dengan 0 berarti apa ini? Y x kan sama dengan 0, berarti y aksennya ya 0, y x nya dan y posisinya si 0 ya 0. Nah kemudian untuk sini kita cek yang kanan ya. Sebenarnya nggak pakai gambar tulisan limit ya. Nah aku malas tulis limitnya. Sama aja sebenarnya. Untuk sini kan ya x nya sama 3, berarti kalau y aksen ini ada yang rekam kan ya, si 3 nya turun jadinya 3x kuadrat. Kita masukin coba y nya 0, y aksennya 0 dengan 3 0 kuadrat sama dengan 0, sama aja ya. Nah karena yang kiri dan kanannya sama, berarti ini tuh berarti apa sih soalnya, y aksen saat nol adalah 0. 2b 2b ayo coba kali. Tentukan berdasarkan lengkungan kurva di titik 0,0. Jadi kita terus dulu ya kan rumusnya si k ini. K itu kan ini rumusnya mana nih, rumusnya ini ya itu kayak kecepatan ini ya, 1 plus y aksen kuadrat 3/2. Nah untuk si aksen ini, untuk si 0, si yang bawah ini kan udah ketemu ya 0 ya, misal jadinya k sama dengan, ini masih belum ya, kita cari dulu nih ya, 1 tambah 0 kuadrat. Kita mencari y aksen dulu ya, y aksen yang aksen 2 maksudnya. Untuk
kurangi sama dengan 0, si x nya y aksen sama dengan 0. Kalau y nya 2 aksen ya 0, mau diturunin lagi nggak bisa ya, jadi tetap 0. Nah, terus untuk si hasil dari 0, y aksennya juga udah 0, tapi y aksen 2 nya juga 0. Karena ini ya 0, ya udah ini ya masukin aja nih 0, 1 tambah 0 3/2 atau 3/2 itu 3/2 itu sama dengan ini nih. Kalau di atas ini kelihatan kan, kalau di atas ini. Nah jadi gini misalnya, matikanya sama dengan nah ini mah nggak perlu dibilang sih, namanya akar 1 ya pasti 1 kan ya, sama dengan 0. Karena 0 mau dibagi berapa juga ya, 1 0. Nah jadi kesimpulannya misalnya kelengkungan kurva di titik 0,0 sama dengan 0 atau tidak ada. Sudah deh. Oke, sudah selesai, kita save. Baik, itulah pengerjaannya, tugas sub CLO 313 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan, karena masih seperti salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.